Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Okay, today's video is brought to you by Huobi Global. Ya, kita tahu Huobi Global adalah salah satu exchanger terbesar di dunia. Top 10 CMC memiliki volume yang besar, ya, miliaran US dollars per 24 jamnya. Tentu di sini juga cukup lengkap, ada spot trading, di sini ada margin trading juga, ada derivatives dan lain-lain. Ya, jadi bagi kalian tertarik untuk trading di Huobi Global bisa cek link referensi di bawah dan mulai trade di Huobi Global. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali drop sebesar 6,46%. Dengan total market cap mencapai di 900 miliar US dollars. Dan kita bisa lihat, Bitcoin kembali minus sebesar 8,05%. Dengan harga di 20.600-an. Jadi kemungkinan besar The Fed kemarin memang sedikit nge-lag efeknya ya. Karena kalau nanti kita cek ke belakang, bukan cuma BTC saja, tapi risk on asset semua cenderung drop pada hari ini. Atau lebih tepatnya pada kemarin ya. Lalu untuk Ethereum, dia drop lebih parah lagi sebesar 10,37% dengan harga di 1093 dolar. Lalu untuk BNB, dia turun sebesar 7,04%. Untuk Cardano 7,27%, tapi untungnya masih di atas dari 44 sen ya. XRP dia turun sebesar 3,42%, cenderung lebih kecil. Solana 10,84% dan seterusnya ya. Overall kita bisa lihat mix ya. Ada yang lebih kecil seperti XRP, lalu apa namanya? Yang kecil lagi apa ya contohnya tadi ya? Ya, XRP, BNB not that bad ya, tapi ada juga yang double digit. Nah, tetapi overall kita bisa lihat untuk Bitcoin yang menjadi main concern-nya adalah MA200. Ya, MA200 pertanyaan adalah apakah normal kalau dia close weekly di bawah dari MA200 ya. Nah, jawabannya kalau secara statistik ke belakangnya ya ada beberapa kali. Contoh di 2020 ini close di bawah dari MA200. Ini juga sedikit close di bawah tapi ya arguably ini ketahan lah ya. Di 2015 kita bisa lihat juga dia pernah close di bawah dari MA200 weekly. Jadi lagi-lagi naiknya sampai close di bawah dari MA200 weekly itu bukan pertama kali. Nah, tetapi mungkin yang bisa dibilang pertama kali adalah kalau sampai dia retest daerah 19.300-an ya, which is ini adalah all time high dari 2017-2018 ya. Dan overall kita bisa lihat kalau secara volume ya, kalau kita balik lagi ke daily, secara volume kita bisa lihat bahwa masih cenderung turun ya. Jadi technically speaking gitu ya, harusnya si downside-nya juga ikutan ke ini ya, harusnya ikutan juga terpengaruh akan lebih slowing down. Dan satu lagi, secara RSI, ini satu hal yang gue ingin tekankan juga. Sudah berapa hari RSI Bitcoin secara di daily ya, di bawah dari 30 ya. Kita bisa lihat dan seperti itu biasa kalau terjadi ya beberapa hari di bawah daily, biasanya akan ada relief rally ya. Dan kalau kita lihat lagi bahkan di weekly-nya ya, ini lebih ekstrim lagi. Di weekly-nya kita bisa lihat bahwa sudah masuk mau minggu kedua untuk di bawah dari 30 ya. Kita lihat di COVID crash 2020 saja ini RSI-nya tidak sampai di bawah 30. Jadi bisa dibilang seharusnya ini menunjukkan bahwa Bitcoin sedang sangat oversold ya. Nah, semoga saja ini bisa membantu Bitcoin bisa pelan-pelan naik lagi ya. Dan moga-moga close weekly-nya bisa bagus dan di atas dari MA200 weekly. Dan kalau kalian lihat di sini nih sepertinya candle-nya ada sedikit error ya, harusnya nggak kayak gini nih yang kiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue ingatkan untuk Bitcoin ya, untuk Bitcoin MA200 ini bukanlah ini gue mungkin udah omong berkali-kali tapi harus diingatkan lagi ya, karena orang kebiasaan kadang-kadang kalau udah keseringan diulang mereka berpikir kalau kenal langsung mantul gitu ya. Seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, MA200 weekly ini adalah daerah akumulasi ya, bukan tempat auto-mantul ya, auto-mantul sultan ya. Sekali lagi, di sini butuh 4 minggu. Ini paling cepat ya. Di sini sejak kena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan lo hitung ya, belasan minggu untuk bisa mencapai ya ke level yang lebih tinggi ya. Jadi lagi-lagi ekspektasinya harus benar ya. Dan kalau sampai kalian pakai leverage dan sekarang sedang posisi floating loss ya di bawah dari MA200, persiapkan mental bahwa secara historically ya Bitcoin bisa drop sampai 30%-an atau nge-week 30%-an ke bawah dari MA200. Ya, ini terjadi di 2020 ya, COVID crash, dan juga terjadi di sini ya di 2015. Ya, jadi sudah ada historically
dua kali ngulang ya, minus 30% dari EMA 200 weekly. Dan selanjutnya kita mau cek juga indeks dolar, apa yang terjadi. Dan kalau kita bisa lihat, ternyata indeks dolar sekarang mulai sedikit menguat. Ya, walaupun kemarin kita bisa lihat drop dengan cukup signifikan dan tembus satu support harusnya. Ya, nah semoga saja pada hari ini dia akan berubah menjadi resisten. For now ya, sampai sekarang gua ngerekam, ini kita bisa lihat dia bereaksi sebagai resisten. Nah semoga saja polanya bisa seperti ini ya. Dia akan reject, turun membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya ya. Karena lagi-lagi korelasi dari indeks dolar terhadap risk on asset, yaitu salah satunya Bitcoin, adalah negatif ya. Saat si indeks dolar ini bear market, maka BTC, indeks seperti Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, mereka semua akan cenderung happy ya, cenderung bull market. Dari mana buktinya ya? Salah satu yang paling kelihatan dengan sangat jelas price actionnya bahwa mereka adalah negatif di 2020 ya. Ini kasih contoh lagi, mungkin buat kalian yang terus stay tune udah hafal ya dengan contoh ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di 2020 BTC ada kena COVID crash. Ya, ini kurang lebih di Maret 2020. Kita cek BTC. BTC di Maret 2020 mendapatkan satu drop yang cukup ekstrim sampai ke MA 200 weekly ya di sini. Kita bisa lihat dropnya cukup parah. Kita pindahkan ke weekly dulu ya. Pindahkan ke weekly. Kita cek di sini dropnya cukup ekstrim ya di sini. Boom. Nah, saat dia drop ekstrim seperti ini, yang terjadi dengan indeks dolar adalah dia menguat ya. Nah, jadi lagi-lagi saat indeks dolar menguat, biasanya Bitcoin, Nasdaq, S&P semua akan cenderung drop. Tetapi vice versa, waktu indeks dolar mengalami bear market yang kuat, disinilah ya Bitcoin, Nasdaq, S&P semua makmur. Ya, jadi harapan kita adalah cepat-cepat indeks dolar melemah. Ya. Nah, tetapi yang bikin dilemanya apa? Secara fundamentalnya, ya, secara newsnya, indeks dolar akan kembali dikasih bensin bulan depan. Ya, di Juli mereka akan kurang lebih meningkatkan dengan BPS yang sama atau basis point yang sama, kurang lebih 75 basis point, which is not good. Ya, jadi ya lagi-lagi nih, semoga saja ya, semoga saja the Fed dipaksa untuk menghentikan peningkatan interest rate. Pernah terjadi nggak bang? Pernah ya. Karena kenapa? Karena terlalu banyak economic slowdown ya. Dulu The Fed pernah melakukan hal yang mirip seperti ini ya, dia naikkan dengan terlalu cepat sehingga akhirnya beberapa bulan ke depan dia harus turunin lagi karena terlalu banyak unemployment. Ya, jadi lagi-lagi walaupun bulan depan The Fed ada rencana untuk menaikkan lagi dengan BPS yang sama, kita masih bisa berharap ya, semoga saja The Fed tertekan untuk mulai menurunkan interest rate dan mulai berubah, mulai pivot dari hawkish menjadi dovish ya. Dan sekali lagi, ya penekanan gue adalah ini bukan Bitcoin saja, ya, tetapi semua aset-aset risk on seperti Nasdaq, S&P 500, dan juga Dow Jones semua sedang mengalami penurunan, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya kita akan bahas di belakang. Oke, dan sekarang kita akan bahas buy limit untuk Bitcoin. Ya, dan masih sama seperti kemarin, tapi lagi-lagi nggak semua orang bisa nonton TCI setiap hari, ya, maka dari itu gue akan update lagi, ya. Yang pertama adalah buy limit di MA 200 weekly yang sudah kena harusnya ya, yaitu di 22.300. Nah, buat kalian yang belum kena ya boleh sekarang market buy juga terserah, boleh ya. Nah, tapi intinya itu sudah kena yang pertama. Yang kedua adalah di 19.300. Nah, apa nih 19.300? 19.300 ini adalah close weekly all time high dari Bitcoin di 2017-2018. Nah, kalau sampai ke daerah sini, bisa dibilang ini pertama kalinya Bitcoin retest setelah dia sudah ganti siklus, ya, atau lebih tepatnya dia retest all time high sebelumnya setelah dia sudah ganti siklus. Ya, sebelum-sebelumnya kita bisa cek, ya, all time high di siklus sebelumnya itu jauh sekali dari retest di winter. Ya, kita ambil contoh di sini, ya, winter di 2017-2018 itu down-nya atau lebih tepatnya di lowest point-nya atau bottom-nya itu ada di sekitar 3.000-an. Sementara all time high di 2013 lah ya, itu di sekitar 900-an. Ya, jadi sebelum-sebelumnya di siklus-siklus sebelumnya belum pernah ada retest seperti ini. Nah, jadi kalau sampai benar-benar retest Bitcoin ini pertama kali sepanjang masa, ya. Dan yang ketiga ada juga di sini, yaitu di 15.600. Nah, 15.600 ini dari mana?
Ini dari statistik bahwa Bitcoin pernah beberapa kali drop 30% dari MA200 weekly. Ya, ini terjadi seperti yang kita tadi bahas ya, di 2020 COVID crash dan juga terjadi di sini, yaitu di Agustus 2015 ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, gue ingetin lagi sekali lagi ada MA200 ini harusnya sudah kena. Yang kedua ada di 19.300, ini adalah retest all time high 2017-2018. Dan yang terakhir ada di 15.600. Nah, ini adalah statistik dari Bitcoin yang beberapa kali pernah drop 30% dari MA200 weekly. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan bagi kalian tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa menggunakan link reflektif di bawah. Dan jangan lupa juga untuk mengetahui bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah edukasi dan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa ngerti charting. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan sayangnya kita bisa lihat Ethereum ternyata gagal mempertahankan MA200 weekly. Ya, buat kalian yang mungkin bingung, kemarin ke-skip ya DCWT-nya. Kita bahas bahwa kemarin Ethereum beberapa hari berhasil mempertahankan harga di atas dari 1.200. Ya, kita cek di daily-nya di sini ya. Di sini dia close di 1.209, di 1.206, 1.236, dan akhirnya hari ini jebol. Ya, 3 hari seperti memberikan satu harapan. MA200 weekly bisa menjadi support yang cukup oke. Tapi sayangnya kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia close di bawah dari MA200. Tetapi, ya baik lagi, technically speaking, ini adalah MA200 di weekly. Jadi masih ada 2 hari lagi, atau lebih tepatnya 3 hari kurang untuk dia close di bawah, bukan di bawah, tapi close di atas dari MA200 weekly. Ya, jadi masih ada harapan. Tetapi untuk sekarang, untuk spot, ya sudah, berarti kan sudah dapat posisi tuh di 1.200. Sekarang stop dulu. Ya. Dan kalau untuk posisi nge-short, ada bisa satu posisi tentunya. Ya. Tentunya kalau kalian mau lebih resiko tinggi, ya bisa ke 4 hourly, bisa ke 1 hourly. Ya. Kalau kemarin lo nge-short di MA20, ya lo bisa profitable sebenarnya. Ya. Tapi untuk nge-short di sini, ya lebih beresiko. Ya. Karena lagi-lagi time frame lebih kecil. Tapi buat kalian yang emang ultra high risk gitu ya, silahkan saja boleh pertimbangkan untuk nge-short di MA20 4 hourly chart. Kemarin lumayan bagus ya. Tapi ya sekali lagi gue ingatkan, ini resikonya lebih tinggi lagi. Kalau kalian mau nge-short market tapi dengan resiko yang lebih rendah, ya bisa tunggu di MA20 daily. Karena kenapa? Secara statistik 20 daily lebih kuat. Ya sudah berkali-kali mereject MA20. Bereject Ethereum ya. Bahkan kalau kita lihat di sini tanggal 6 sampai berapa nih? Sampai 10 April berapa kali MA20 mereject Ethereum ya. Jadi lagi, kalau kalian yang nge-short mau yang ambil resiko tinggi silahkan pindah ke 4 hourly chart di MA20, atau buat kalian yang lebih konservatif ya untuk nge-shortnya ya bisa pertimbangkan di MA20-nya di daily ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan untuk BNB kita bisa lihat bahwa basically price to same-nya almost the same seperti Ethereum dan BTC. Sama-sama membuat lower low, which is not good, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat secara spotnya, gue sarankan untuk kita ya stop dulu, ya. Karena ya dia tidak punya statistik seperti Ethereum, di mana masih ada MA200 weekly, ya. Untuk BNB belum ada, ya. Jadi untuk sekarang spotnya berhenti dulu, dan untuk kalian yang tertarik nge-short, ya well, ada peluang di situ. Ya, tapi sekali lagi untuk nge-short market, gue sarankan bagi kalian yang sudah lebih paham, sudah ngerti TL lebih baik, sudah ngerti cara jaga risiko, dan lain-lain. Saat ingin bermain futures, pastikan kalian sudah tahu sebagaimana besar leverage yang kalian mau ambil, sebagaimana besar margin yang kalian mau ambil juga. Jangan sampai over leverage dan ujung-ujungnya kena likuidasi. Ya, andaikan kalian masih baru nih, tapi aduh pengen banget nge-short, ya boleh kalian pertimbangkan untuk ETF leverage token. Ya, lu tinggal short, misalkan lu ambil BNB down lah gitu, ya. Nah, tapi sekali lagi gue ingatkan untuk nge-short market in long term, ya resikonya lebih besar dibandingkan dengan lu DCA, ya apa namanya langsung beli spot, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi shortnya bisa pertimbangkan di tempat yang sama dari kemarin, ya 263,6. Bang, kalau di 4 hourly-nya gimana? Di 4 hourly-nya kita bisa lihat bahwa MA20-nya nggak terlalu bagus sebagai resisten. Kemarin dia sempat ketembus, dan basically turun di sininya lebih karena ketarik oleh BTC. Ya, jadi untuk 4 hourly-nya gue nggak sarankan. Ya. Tetap bersabar kalau kalian mau nge-short di daerah 263,6. Targetnya mana bang? Bisa macam-macam. Ya. Lo lebih konservatif bisa pertimbangkan misalkan di sini, ya di struktur supportnya, yaitu di 222,8 di sini. Ya, atau
bilang, kalau misalnya lo mau lihat lebih dalam lagi, bisa aja di sini, struktur baru di 209, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Dan Phantom, not that bad jujurnya, ya. Kalau kita lihat dengan, ya kalau kita bandingkan terutama ya dengan BNB, ETH, dan BTC, ya, drop FTM jauh lebih kecil. Dan karena dia dropnya juga lebih kecil, kita bisa lihat dia mulai ada sedikit rally, ya, which is good. Nah, tetapi nggak berarti kita tambah posisi di sini. Kalau gua pribadi, menurut gua secara spot ya, untuk akumulasi masih di 15 sen. Karena ya di daerah sini ya lu maksa banget kalau beli, ya. Ya technically speaking ada sih, lu bisa aja berargumen, "Bang, gue beli di sini nih. Ini kan struktur nih, gua buy di sini." Ya, well, technically benar sih, tetapi menurut gua secara risk rewardnya nggak terlalu menarik. Ya, karena ujung-ujungnya kalau sampai dia bisa ada momentum pun, kemungkinan besar bisa di-reject oleh 30 sen lagi. Ya, jadi, ya kalau untuk spot, untuk akumulasi jangka panjang nggak terlalu menarik. Ya. Nah, tetapi kalau untuk nge-short tentunya jadi cukup menarik. Ya, apabila dia ke-reject lagi oleh dari 30 sen. Ya, jadi buat kalian yang baik lagi ingin nge-short, bisa pertimbangkan kalau dia ke-reject. Ya, sekali lagi, intinya adalah ke-reject, jangan cuma kena ya. Kalau dia ke-reject di sini di daerah 30 sen, nah kalian bisa masuk. Nah, si targetnya di mana? Targetnya bisa pertimbangkan di daerah 22 sen untuk take profits-nya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau di 4 hourly-nya kita bisa lihat lagi-lagi MA20-nya nggak terlalu kuat sebagai resisten. Jadi gua nggak sarankan untuk nge-short-nya di MA20 4 hourly chart, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Dan untuk spotnya, ya otomatis seperti yang gue bilang, di 15 sen. Ya, atau lebih tepatnya kalau dibuletin 16 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX, overall price action-nya lebih mirip ke Phantom dibandingkan dengan BNB, ETH, dan BTC. Ya. Dimana dia sedikit lebih oke lah dropnya dibandingkan dengan BTC, ETH, dan BNB. Nah, tetapi kalau secara spot akumulasi gue pribadi masih lebih sarankan kita tunggu sampai antara dia mendekati sekalian ke $9.45 atau dia mulai bisa menaklukkan MA20 atau struktur di $22.44, ya. Jadi untuk spotnya seperti itu, kita wait and see dulu, tunggu sampai drop ke bawah atau menemukan momentum menembus lagi resisten di atas, ya. Nah, tetapi untuk nge-short itu literally tinggal dibalik saja. Ya, buat nge-short bisa pertimbangkan di daerah $22 lebih 44 sen atau MA20 di daily. Ya, lagi-lagi targetnya apa? Ya, targetnya di sini, struktur di sekitar ya $16 lah kalau kita mau lebih konservatif, ya. Dan buat di 4 hourly-nya seperti apa? Lagi-lagi, ya, untuk di 4 hourly-nya, AVAX menunjukkan bahwa MA20-nya nggak terlalu kuat sebagai resisten. Ya, kemarin dia malah lebih ke-reject oleh Bollinger. Ya, jadi lagi-lagi, untuk sekarang, MA20 di 4 hourly chart, gue nggak sarankan untuk nge-short. Ya. Kalau lo mau sampai nge-short, pertimbangkannya di sini. Ya, karena ini struktur yang cukup bagus. Ya, yaitu di $22 lebih 44 sen, atau alternatively di MA20. Oke, dan selanjutnya Cardano. Ya, untuk Cardano, jujurnya gue cukup kagum ya, cukup kagum. Di mana beberapa hari sejak tanggal 13 sampai sekarang, ya dia berhasil mempertahankan 44 sen sebagai support. Awalnya gue pikir kalau BTC drop apalagi sampai ke level ini, kemungkinan besar Cardano akan jebol dari 44 sen dan jujurnya gue berpikir akan seperti ini ya. Tetapi pada faktanya ternyata dia berhasil bertahan ya. Secara fundamentalnya mungkin karena dia sudah mau hard fork. Ya, jadi ada berita yang cukup positif lah yang membuat dia mungkin harganya cenderung bertahan. Nah, tetapi kita bisa lihat walaupun bertahan tetap masih cenderung bearish ya. Dan bisa dibilang kemarin karena BTC ngedrop dia cenderung seperti ke-reject oleh MA20 ya. Jadi untuk sekarang buat kalian yang ingin akumulasi spot masih sama di 44 sen ya. Dan buat kalian yang ingin nge-short ya jelas lah ya di mana di MA20 daily ya. Nah, target TP-nya otomatis sama tinggal dibalik saja di daerah 44 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano dan harapannya adalah semoga saja Cardano bisa terus bertahan di sini saat Bitcoin selesai akumulasi di MA200 weekly ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat dengan sangat jelas dia di-reject oleh struktur di $8 lebih 62 sen. Di mana pada tanggal 15 Juni dia sudah ke-reject pertama dan kemarin dia ke-reject untuk yang kedua kali dan akhirnya turun ya. Walaupun bagusnya apa? Minimal dia tidak membuat lower low ya, which is good.
Tetapi seperti yang gue bilang untuk Polkadot, gue pribadi sudah tidak akumulasi lagi spot karena sudah jebol summer low-nya, ya. Dan setelah summer low jebol pun, ya kita tahu dia tidak ada struktur seperti Ethereum, yaitu EMA 200 weekly, ya. Lagi-lagi, itu dia salah satu keuntungannya apabila aset sudah lama dan secara historik sudah lebih panjang, ya. Jadi untuk sekarang Polkadot mungkin satu-satunya peluang ya menurut gue lebih dipertimbangkan untuk nge-short. Tapi sekali lagi ya, nge-short gue lebih sarankan untuk orang-orang yang sudah lebih mengerti cara bermain futures. Untuk yang awam, gue pribadi lebih baik skip aja dulu ya. Jadi lagi-lagi untuk nge-short ya jelas di mana di $8 lebih 62 sen sebagai posisi untuk kita ambil posisi shortnya ya. Dan setelah itu take profits-nya di daerah $6 lebih 68 sen. Yaitu adalah struktur bisa dibilang ini adalah week dari drop dia pada tanggal 12 Mei ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.